Ya baik, untuk praktikum minggu 13 itu ada eh, demux ya, atau biasa disebut demultiplexer. Sebelumnya kita sudah belajar tentang multiplexer. Nah, demux ini kebalikan dari multiplexer ya. Untuk bimax gitu ya, ini atau demux gitu, bahasa Sundanya demux. Nah, ini satu ke banyak ya. Kalau kemarin banyak ke satu, ini satu ke banyak. Nah, ini biasa disebut dengan data distributor atau apa namanya, rangkaian logika yang menerima satu input dan mendistribusikannya ke salah satu line dari banyak line output gitu ya. Nah, pemilihan dari line output ini dikontrol dengan menggunakan input select atau address gitu ya. Nah, untuk jumlah dari si select ini itu ada bisa dihitung dengan 2 log n keluaran gitu ya. Misal di max 1 ke 8 berarti log 2 8 jadi log 2 pangkat 3, berarti kan hasilnya 3, artinya ada 3 line untuk selectnya, seperti itu ya. Kalau misalnya ada keluarannya 4, berarti log 2 pangkat 2, hasilnya 2, seperti itu. Jadi ada 2 input select. Nah, gambarannya seperti ini. Di sini ada data input, kita sebut saja A. Kemudian di sini ada 4 line keluaran dari D0, D1, D2 dan D3. Karena keluarannya 4, sudah pasti selektornya, selectnya itu ada 2. Tadi kan menggunakan log 2 n yang tadi. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa buat tabel kebenarannya. Kita buat sini ada selektor 1, kemudian selektor 0 atau select 0 select 1. Nah, ini seperti ini. 00 11 01 01. Nah, jika di sini jika selektor bernilai 00, maka si data input A ini akan didistribusikan ke line D0 yang ini. Nah, di sini. Maka di sini ada tulisan A yang ini gitu ya. Artinya si A ini didistribusikan ke line D0. Jika inputnya 01, maka akan didistribusikan ke D1. Nah, selanjutnya ke D2, D3 gitu ya, sesuai dengan selektornya. Nah, ini tanpa enable ya. Kalau ada enable, ceritanya beda lagi. Nah, dari sini, dari tabel kebenaran, kita bisa buat persamaan logikanya satu-satu untuk setiap line keluaran. Untuk D0, nah kita lihat di sini itu hasil dari negasi S1 di-n-kan dengan negasi S0, kemudian di-n-kan dengan inputnya yang A yang tadi gitu ya. Kemudian untuk yang D1 itu hasil dari negasi S1 di-n-kan dengan S0, di-n-kan dengan A. Sedangkan yang D2 itu dari S1 di-n-kan dengan negasi S0, kemudian di-n-kan dengan A. Dan yang terakhir untuk D3 S1, S0 dan A di-n-kan semua. Seperti itu. Ya. Nah, dari apa namanya? Persamaan logika yang ini, kita bisa buat rangkaiannya. Ya. Kita bisa rancang rangkaiannya untuk demultiplexer 1 ke 4 seperti ini. Tadi kan di sini ada negasi S1, negasi S0, kemudian ada S1, S0 gitu ya. Berarti nanti dari selektor ini ada yang langsung diambil, ada yang di notkan. Berarti kalian buat dulu dua buah gerbang not di sini, dua buah gerbang not ya. Nah, untuk bagian negasinya nanti. Kemudian lihat lagi di persamaan yang ini ya. Ini D0 didapat dari N gitu ya, antara negasi S1, negasi S0 dan A. N ya.
Nah, berarti kita buat di sini satu buah gerbang N. Nah, nanti kakinya ada 3 ya, pin inputnya ada 3. Sama untuk D1, D2 dan D3. Nah, tinggal kita hubungkan saja. Ya, tinggal kita hubungkan saja jalurnya sesuai dengan persamaannya. D0 tadi negasi S1, negasi S0. Nah, berarti di sini dia ambil dari hasil notnya di sini ya. Ini kemudian S0 nya juga ambil hasil dari notnya yang ini. Jadi maksudnya di sini nanti ketika inputnya 00 dinegasikan ini jadi 11, otomatis nanti S1 dan S0 di N kan 11 hasilnya 1 dan si A inputnya gitu ya, nanti akan keluar di D0. Kenapa? Karena jika satu bilangan di N kan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri kan, itu ya prinsipnya ya. Nah, maka nanti si A keluar di D0 ya. Begitupun untuk D1, D2 dan D3 seperti itu. Nah, ini ada ilustrasinya yang barusan ya. 00 di sini jadi 1, hasilnya 1 di-N-kan dengan A, hasilnya pasti A. Di D0 hasilnya A seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang terakhir di D3 ada 11 inputnya, input selektornya 11 di sini. Kemudian nanti di-N-kan dengan A, hasilnya di D3 pasti A, di yang lain tidak akan keluar kan gitu ya, karena di sini ada negasi 11 jadi 00, hasilnya tidak ada 0. Di sini juga hasilnya 0, ini ada yang kena negasi di sini ya. Kemudian di sini juga ada yang kena negasi, hasilnya pasti 0. Jadi yang A akan dikeluarkan di D3 di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana jika ada enable? Nah, enable di sini. Nah, dengan menggunakan pin enable di sini ada satu buah kondisi lagi ya. Di sini enable-nya active high ya, active high. Jadi nanti si rangkaian ini akan bisa mengeluarkan input A jika enable-nya bernilai 1. Ini kan di-N-kan ya, di-N-kan antara si A dengan enable-nya. Nah, jika enable-nya 0, berapapun inputnya hasilnya pasti 0 ya, input selektornya maksudnya. Mau S1 S0 nya 00, 01, 10, 11 hasilnya pasti 0. Kenapa? Di sini lihat, di sini ada enable kepada A. Jika enable-nya 0 di-N-kan dengan A, hasilnya pasti 0. Dan ini semuanya masuk ke setiap gerbang N yang di atas, hasilnya pasti 0. Jadi di sini ada simbol don't care gitu ya, simbol don't care di sini. Jadi jika enable 0, berapapun nilai selektornya, semua keluaran semua lain di D0, D1, D2 dan D3 hasilnya pasti 0. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa coba ini dibuat rangkaiannya bagian ini untuk demultiplexer 1/4 di Quartus gitu ya. Kemudian nanti simulasikan diagram waktunya, kemudian jelaskan cara kerjanya dan berikan kesimpulannya. Nanti saya akan berikan ketentuan untuk timing di diagram waktunya ya. Terima kasih, selamat mencoba.